warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Aisyah Unggulan Purworejo, yang kami hormati Ketua Paguyuban Parenting TK Abalwano, yang kami hormati Ibu Pariyati selaku Kepala Sekolah TK Abalwano, tak lupa rekan-rekan guru SD Aisyah Unggulan dan guru TK Abalwano, juga rekan kami dari TK Trimardisiwi Loano dari Trirejo. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan di sini kami atas nama calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Purworejo, Ribut Wahyuni, akan menyampaikan aksi nyata dari modul 1.4. Adapun kegiatan aksi nyata ini dengan judul budaya positif. Budaya positif di sini yang akan kami terapkan di sekolah kami, yaitu TK Abalwano. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini kami sangat bangga atas dukungan Bapak Ibu semua, di mana pada kesempatan kali ini saya mendapatkan kesempatan belajar melakukan pendidikan calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Purworejo. Tentu saja atas kerjasama yang baik antara kepala sekolah, Bapak Ibu rekan guru, dan dari Paguyuban TK Abalwano serta rekan dari TK Trirejo dan TK-TK yang lain sangat membantu dalam saya menyelesaikan dan mengikuti program pendidikan guru penggerak ini. Maka dari itu, pertama rasa syukur kami panjatkan kepada Allah, di mana pada kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama melakukan kegiatan sharing, yaitu tentang budaya positif. Semoga Allah SWT memberikan kita semua ilmu yang bermanfaat, khususnya untuk diri saya dan lebih umum untuk kebaikan pendidikan kita bersama. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita diberikan keringanan hati untuk selalu melaksanakan apa yang menjadi sunnah-sunnah beliau, dan kita selalu tergerak untuk menjadi pendidik yang lebih baik lagi. Baiklah, dalam budaya positif, ya, budaya positif, budaya kita, makna kata disiplin, kita sudah mengetahui bahwa disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bapak pendidik kita Ki Hajar Dewanto menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-discipline, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantoro pada tahun dibukukan 2013, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka. Nah, tetapi di sini ibu-ibu semuanya, bahwa ketika kita melaksanakan disiplin seolah-olah itu menjadi suatu keberatan atau suatu tantangan yang mana sebenarnya enak tidak usah disiplin saja. Nah, tetapi kalau seandainya kita melandasi tindakan disiplin itu adalah dari motivasi kita, motivasi untuk bisa menjadi lebih baik, menjadi panutan terutama bagi anak didik kita, tentu saja itu berbeda. Kita akan melakukan kedisiplinan itu dengan senang hati atau dengan merasa bahagia, ya. Bahagia karena bisa menjadi uswatun hasanah, jadi contoh yang baik bagi anak-anak didik kita. Kadang ada perasaan bersalah, kemudian perasaan tidak enak ketika misalnya saya datang terlambat
terlambat. Nah, karena sesuatu hal barangkali saya harus taksiah dulu atau kendaraan di tengah jalan mogok, nah sampai di sekolah ternyata bisa terlambat. Nah, itu rasa bersalah saya ada. Nah, demikian juga keadaan disiplin yang lain. Jadi semoga kita semua diberikan kemudahan untuk melaksanakan disiplin positif, yaitu mendisiplinkan diri kita, kemudian mendisiplinkan anak didik kita yang ada di sekolah kita. Ibu-ibu yang kami hormati, di sini ada nilai-nilai kebajikan dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Dalam kegiatan ini di sekolah anak-anak, apa yang menjadi kegiatan untuk menumbuhkan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia? Nah, tentu saja di sekolah kita, sekolah ibu guru yang lain juga sudah diterapkan. Di antaranya datang pagi-pagi sudah memberi salam, kemudian adab salamnya yang baik, kemudian sebelum belajar kita sudah membiasakan berdoa sebelum belajar. Kemudian juga berakhlak mulia itu menghormati orang yang lebih tua. Misalnya berjalan membungkuk, kemudian kalau ada orang tua atau guru yang sedang memberikan pelajaran, memberikan kegiatan, nah itu mendengarkan dengan baik. Kemudian yang lainnya adalah selalu mentaati kesepakatan kelas. Kemudian mandiri, di sini di kegiatan yang kita lakukan adalah memberikan anak itu mandiri, tidak ketergantungan kepada orang tua. Misalnya datang ke sekolah sudah dilepas, kemudian di dalam kelas sendiri, melakukan pembelajaran sendiri. Nah, itu adalah sudah latihan kemandirian. Kemudian juga bernalar kritis. Nah, ada kegiatan seksi tanya jawab, sesi tanya jawab, kemudian bernalar kritis, anak-anak bisa membangun balok dan sebagainya, membentuknya dengan pola pikir yang ada pada anak-anak. Kemudian berkebinekaan global. Berkebinekaan global ini bahwa walaupun anak-anak temannya itu banyak sekali, tetapi tetap bersama-sama dan tidak membedakan anak satu dengan yang lain. Kemudian bergotong royong, anak-anak juga bersama-sama membangun mainan, membentuk bangunan rumah dan sebagainya secara bersama-sama. Dan kreatif itu dikembangkan untuk membentuk anak itu supaya siap menghadapi kehidupan selanjutnya dengan belajar secara bersama-sama. Hukuman dan konsekuensi restitusi dalam menjalankan peraturan keyakinan kelas atau sekolah. Bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas sekolah kita. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman dan konsekuensi. Di sini kita akan diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Apa restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi anak didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka terbiasa kembali pada kelompok mereka dan karakter mereka yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini dalam restitusi kita sebagai manajer, sebaiknya guru sebagai manajer, jadi memberikan jalan keluar. Ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas apakah sama dengan peraturan kelas? Nah, keyakinan kelas berbeda dengan peraturan kelas atau sekolah. Berbeda juga dengan kesepakatan kelas. Keyakinan kelas cenderung lebih rinci dan konkret, seperti keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, dan mandiri, berdisiplin, keselamatan, kesehatan. Nah,
Adapun keyakinan bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Terutama kalau kita pendidik PAUD, anak TK, kalau keyakinan kelas terlalu banyak nanti malah bingung. Tetapi kita membuat keyakinan kelas dengan yang mudah dipahami anak. Misalnya keyakinan kelasnya, kita sepakat bahwa setelah kegiatan bermain, alat mainnya kita rapikan lagi, kita kembalikan kepada tempatnya semula, gitu. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan dan digunakan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas di waktu yang sudah lewat. Misalnya kita melakukan keyakinan kelas antar kelompok B. Nah, kelompok B sendiri barangkali harus disepakati selain dari guru kelasnya, kemudian harus juga diberikan keyakinan kelas itu kepada guru lain ataupun kepala sekolah, di mana fungsinya bahwa ketika guru kelompok B itu berhalangan tidak masuk, nah keyakinan kelas kelompok B juga sudah diketahui oleh guru lain atau kepala sekolah. Nah, kemudian sewaktu-waktu ada permasalahan, nah kenapa semua guru di kelas ini, di sekolah ini, kelas ABA, kelompok semuanya itu harus mengetahui restitusi. Nah, itu karena dalam penanganan juga nantinya akan tidak ada kesenjangan. Restitusi yang digunakan di kelompok itu yang seperti apa. Kemudian ketika guru kelasnya tidak masuk, bagaimana yang harus dilakukan. Nah, itu tentang dan pelaksanaan antar kelas di sekolah. Kemudian kita memahami kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, semua manusia menginginkan untuk kelangsungan hidup yang lebih baik dan terencana. Itu demikian juga ketika anak-anak berada di sekolah, maka kita juga akan menjaga kebutuhan untuk bertahan hidup anak-anak itu lebih baik lagi. Kemudian kasih sayang dan merasa diterima. Nah, ketika Bapak Ibu semua sudah dipasrai ceritanya, sudah diamanahkan anak didik kepada kita, nah kasih sayang dan rasa aman anak-anak itu ada di pundak kita, di mana semua guru tenaga kependidikan yang ada di sekolah itu mempunyai kewajiban untuk menciptakan rasa kasih sayang dan rasa aman kepada anak-anak. Jadi semua, tidak hanya guru kelas atau tanggung jawab kepala sekolah, tapi semua yang ada di lingkungan sekolah, termasuk tenaga kependidikan, tenaga di situ ada tenaga kebersihan, di mana mereka mempunyai tanggung jawab kasih sayang dan rasa diterima dan juga rasa aman dan nyamannya. Kemudian kebebasan, ketika kita mempunyai kebebasan, gimana kebebasan pada anak ya, kebebasan yang bisa menjadikan anak itu lebih baik lagi, menjadikan anak itu bisa mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya. Misalnya ketika kegiatan pembelajaran anak-anak itu menginginkan suatu pembelajaran yang berbeda dengan anak lain, lah itu kewajiban kita sebagai guru pendidiknya, kita bisa memberikan alternatif apa, kebebasan apa yang diinginkan anak untuk melakukan pembelajaran itu. Kemudian kebutuhan dasar penguasaan, yaitu penguasaan terhadap kegiatan belajar, penguasaan terhadap kegiatan bermain. Nah, itu yang kita harus sediakan di sekolah. Nah, makanya ketika ada bantuan pendidikan, untuk menguasai dari segi kognitif dengan bermain yang kompleks, kita perlu alat peraga. Nah, di situ adalah kita memberikan suatu alokasi dana untuk penguasaan pengetahuan anak-anak dengan penyediaan alat peraga yang lengkap agar semua kebutuhan bermain anak dan eksplorasi anak itu bisa terwujud. Kemudian rasa kesenangan. Nah, dunia anak adalah dunia bermain, dunia yang penuh kesenangan. Jadi ketika anak-anak bermain,
kebebasan, silakan anak-anak bermain di dalam kelas boleh atau bermain di luar kelas boleh. Tentu saja dengan kesenangan mereka itu kita tetap harus memberi penjagaan. Karena kalau kita lupa bahwa anak-anak sedang bermain di luar dan guru tidak ada pengawasan ketika anak-anak jatuh, nah itu kasihan anak-anak yang kita nanti akan sulit untuk melakukan pertolongan. Jadi demikian tentang kesenangan yang ada di sekolah, kita sebagai pendidik harus tetap melakukan pengawasan. Kemudian kontrol, itu penghukum. Nah, biasanya ini kalau bu guru marah dengan nada suara tinggi. Kemudian bahasa tubuh, mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk. Nah, insya Allah itu sudah tidak ada ya di lingkungan kita, itu sudah tidak berlaku ya. Kemudian membuat rasa bersalah, nada suara memelas, halus, sedih. Kemudian bahasa tubuh merapat pada anak lesu. Nah, membuat rasa bersalah itu sebelum saya belajar ini ya kadang-kadang, kenapa ya datang terlambat, ini apa? Nah, ternyata bagaimana ya? Nah, itu semua kita ingin solusinya dan ingin informasi, ternyata membuat rasa bersalah itu juga kita harus sebisa mungkin menghindarinya. Nah, itu ya semoga bisa melaksanakan ini. Kemudian memantau dengan ada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Memantau. Sudah selesai belum bermainnya? Wah, seperti itu. Sangat banyak sekali ilmu yang saya pelajari dan semakin merasa bahwa belum ada apa-apanya untuk mendidik anak-anak, itu masih sangat kurang dan sangat perlu belajar. Kemudian kita sebagai teman dalam posisi kontrol di sini, nada suara ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Nah, itu. Kemudian sebagai manajer, nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat kepada murid. Nah, di sini saja ketika melakukan refleksi pembelajaran, nah itu kemarin saya mempraktekkan. Di sini kayaknya sudah menasihati anak saya di sini, kemudian anaknya duduk di sebelah sini. Nah, ketika kita melakukan berhadap-hadapan, itu menanyai anak, kemudian memberi solusi, ternyata itu kurang sesuai karena seolah-olah kita mendikte dan sebagainya. Nah, ternyata apa yang kita lakukan di sini dikoreksi, langsung dikoreksi dan diberi jalan keluarnya. Perilaku kontrol negatif, menghukum, membuat merasa bersalah. Nah, itu yang sebaiknya tidak kita lakukan ya, itu sebagai penghukum dan membuat merasa bersalah. Tetapi perilaku kontrol yang positif yang harusnya kita lakukan adalah kita memperlakukan diri kita sebagai teman dan pemantau bagi anak. Nah, kemudian kontrol diri sebagai pemimpin pembelajaran, kita adalah sebagai manajer. Nah, di sini kita akan belajar segitiga restitusi. Nah, sini kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, ketika ada anak yang melakukan kesalahan, ada beberapa alternatif itu ya, suatu narasi yang akan kita berikan pada anak-anak. Validasi tindakan yang salah, misalnya ada yang salah ya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, kalau biasanya misalnya, jangan kamu lakukan seperti itu, tidak boleh. Nah, itu dengan caranya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, kalau anak-anak ya, apakah ada cara yang lain? Nah, itu yang lebih simpel. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ya, walaupun kita sebagai orang dewasa tentu saja juga banyak sekali melakukan kesalahan. Jadi ketika anak-anak melakukan kesalahan, tindakan kita seolah-olah bahwa kita memang punya kesalahan, anak juga punya kesalahan, dan semoga besok lain kali tidak terulang lagi. Kemudian bisa disampaikan juga, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini ya. Karena guru juga ya, guru pernah juga misalnya bajunya bu guru tidak seragam dengan bu guru lain karena sesuatu hal. Nah, ketika anak tidak memakai seragam juga diberlakukan seperti itu. Tidak usah kamu pulang ya, maaf kamu tidak seragam. Nah, itu tidak boleh. Kemudian menanyakan keyakinan, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kemudian keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, itu yang akan kita lakukan apabila anak melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Menstabilkan identitas, stabilis ya. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Nah, Bapak
Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu? Nah, seperti yang sudah saya sampaikan pada Mas Aidan waktu itu, karena terlambat ya tidak ikro. Nah itu juga tidak apa-apa. Barangkali tadi malam bubuknya kemalaman ya, terus besok tidak diulangi dan berjanji semoga besok tidak mengulangi kegiatannya. Validasi tindakan yang salah. Ya, ada kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya kan? Nah, ini yang kita akan menaikkan rasa percaya diri anak. Walaupun anak itu melakukan kesalahan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ya. Menanyakan keyakinan, seek the belief. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Nah, jadi kalau kita sudah menjadikan anak-anak adalah bagian keluarga, anak-anak seperti anak-anak kita, itu adalah rasa kita akan menyatu bahwa kita juga tidak rela kalau anak-anak ini menjadi anak yang tidak baik dengan perilaku kita yang sering berlaku kasar atau sebagainya. Nah, nilai-nilai umum apa yang telah kita sepakati, yaitu dengan keyakinan kelas yang kita sampaikan kepada kepala sekolah, rekan guru maupun tenaga kependidikan yang lain tadi. Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal ya? Kelas yang ideal yang sebaiknya kita lakukan bersama-sama dengan ingin mewujudkan suatu pendidikan yang lebih baik. Kamu mau jadi orang yang seperti apa pada anak-anak? Anak-anak ingin jadi anak apa ya? Soleh-solihah, yang bagaimana? Nah, itu dengan bahasa kita yang lebih sederhana. Nah, di sini ada kegiatan pentas seni, kira-kira tujuannya apa ya Bapak Ibu ya? Dari tadi kegiatan profil pelajar Pancasila. Apa Bu kira? Ingin apa ini di kegiatan pentas? Ingin menampilkan sesuatu yang terbaik. Berlatih untuk tampil di muka umum. Ya. Terima kasih, betul. Jadi dari kegiatan pentas seni tadi kita menginginkan bahwa anak-anak bisa memiliki rasa percaya diri yang lebih baik. Kemudian tampil mandiri. Nah, karena ya ada yang mau di itu tapi harus didampingi orang tua. Nah, itu kemandiriannya kurang terbentuk. Kemudian adalah di sini karena menghafal, baca puisi, puitisasi Al-Quran dan terjemah. Tentu saja mengetes ya hafalnya anak-anak, daya pikirnya anak-anak dengan gerakan juga. Nah, dari sini kita juga sudah melaksanakan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, dari paparan tadi ada yang akan kita bahas. Oh iya, sudah cukup, alhamdulillah, terima kasih. Dari awal sampai akhir saya memaparkan materi tentang budaya positif yang ada di sekolah. Ada kesalahan itu adalah karena kekurangan saya sendiri. Adapun kebenaran itu datangnya petunjuk dari Allah. Tentu saja karena dukungan kita semuanya itu akan berjalan dengan baik. Dari awal sampai akhir banyak kekurangan. Saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau tepuk profil pelajar Pancasila ya. Nah, ya. Tepuk profil pelajar Pancasila. Beriman, mandiri, nalar kritis, kebinekaan global, gotong royong, kreatif. Ya, terima kasih.